Mungkin nanti pada waktu kita berbicara saya close videonya ya, supaya ini yang mendung-mendung ini signalnya biasanya jelek, terus akhirnya, suaranya keputus-putus, ya mending, Anda bisa melihat, screen saya kurangin karena nggak ada yang buka video. Nah, penampilan wajah saya juga nggak terlalu penting, yang penting apa yang kita bicarakan hari ini, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti, kita bicara selama 2 jam di sini, saya berusaha meng-cover semuanya selesai dalam 2 jam, karena saya pikir 2 jam itu sudah cukup ya kalau kita untuk, eee, berbagi waktu untuk melihat materi ini. Jadi kalau lebih dari 2 jam, ibu-ibu dan para bapak sekalian juga mungkin ada, acara lain karena kesibukannya saya tahu kesibukan menjadi seorang, eee, orang tua anak special need itu banyak. Mmm. Begini, saya mau cerita mengenai topik kali ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan bercerita terhadap suatu benda, orang, dan tempat, ya. Nah, kalau ini untuk anak-anak yang biasanya ada anak-anak yang sudah bisa bicara, bicaranya cuman biasanya satu kata, maksimum 2 kata, atau bisa 3 kata, tetapi yang dibicarakan itu, ya seputar sehari-hari itu aja. Jadi akhirnya kita melihat itu, eee akhirnya Anda yang mungkin dulu awalnya pengen anaknya bicara, setelah bicara kok bicaranya begitu-begitu aja ya. Nah, saya juga jarang melihat anak-anak itu bisa mendeskripsikan suatu benda, suatu tempat, atau suatu, eee, orang dengan baik. Nah, karena, eee Nah, untuk kemampuan mendeskripsikan, menggambarkan dalam bentuk kata-kata ini, saya pikir sangat penting karena itu mewakili nanti banyak hal yang bisa, umpamanya dia bisa mendeskripsikan dengan bagus, maka hal itu akan meningkatkan kemampuan komunikasi dan orang melihat, wah, antara kita dengan dia. Dan itu akan mutu komunikasinya itu bagus. Nah, eee oke, kita lihat ya, kemampuan yang diperlukan. Nah, ini maaf sekali, memang ini, eee, lebih memungkinkan untuk anak-anak yang sudah komunikasi dua arah verbal, walaupun komunikasi yang, satu, komunikasi yang dia bisa ditanya dan dia juga bisa minta, tetapi hanya satu kata atau 2 kata. Nah, saya pun di sini, tidak akan memberikan anak-anak itu untuk bercerita seperti kalimat di buku, enggak. Tetapi lebih ke arah frasenya. Nah, yang penting, nanti bicaranya itu lumayan luas, komunikasinya luas, dan tidak memperlihatkan anak ini seperti anak benar-benar anak yang spesial dalam hal komunikasinya ya. Nah, Anda tahu sendiri kalau anak spesial itu kadang-kadang ngomongnya oke bagus, tetapi kurang luas ya. Nanti saya kasih contoh yang kurang luas itu seperti apa. Jadi menguasai kosakata secara, komunikasi dua arah verbal dan dia menguasai kosakata secara verbal dan nonverbal. Nonverbal itu artinya dia bisa disuruh gitu ya. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan lawan kata yang akan dipakai. Lawan kata itu seperti gemuk, kurus gitu ya. Gemuk lawannya kurus, tinggi, pendek gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Tetapi saya tidak. Saya nanti akan memberikan, sebelum waktu kita melihat gambar, saya akan memberikan, Eee, kira-kira kosakata apa yang perlu dipelajari dan kita ajarkan dulu sebelum kita, beranjak ke kalimat yang lebih kompleks. Karena nanti saya kan nggak mau Anda gagal dengan total. Kita gagal dengan total itu
Kalau tahu gagalnya di mana, kita bisa memperbaiki. Tapi kalau kita nggak tahu, nah itu, apa, kita akan down. Akhirnya kita down jadi orang tua anak spesial ini karena merasa saya nggak mampu untuk membantu dia, improve, berkembang, ya. Perkembangan anak yang dimaksud itu kan banyak ya, Bu, ya. Kalau ini dari sisi komunikasi. Nanti kita bisa improve dalam hal perilaku, dalam hal dia mengerti banyak hal yang menurut kita itu abstrak. Yang, kita mungkin mikir, "Ah, nggak mungkin bisa tuh kalau abstrak yang seperti itu." Nah, jadi kita coba yang visual dulu, karena deskripsinya ini adalah menggambarkan sesuatu yang bisa diamati secara visual, ya. Jadi kita nggak melihat, orang yang pakai, kata-kata satir gitu ya, nyindir-nyindir, "Oh, makan aja yang banyak." Padahal maksudnya, "Kamu jangan makan banyak-banyak." Nah, kita tidak cover di sini, karena anak-anak ini mungkin akan lebih sulit mengerti juga. Yang terakhir adalah artikulasi cukup cukup jelas terdengar. Nah, terus verbal mengucapkan minimal 5 kata dalam satu kalimat. Nah, ini hanya untuk membantu ya. Membantu kalau anak ibu verbal sudah bisa 1, 2 kata dan gampang ditambahin kosakatanya. Nah, kosakatanya sudah banyak, sekarang kita mau merangkai, frase yang lebih bisa diterima oleh orang-orang atau dimengerti oleh orang-orang sekitarnya. Nah, yang dihadapi di luar lingkungan, eee, orang rumahnya, ya. Oke. Tujuan kita meningkatkan kemampuan dia bercerita terhadap suatu benda, orang, atau tempat, itu apa saja. Dia dapat menceritakan suatu hal sesuai ciri-ciri dari benda, orang, tempat yang dilihatnya. Mungkin dia kadang-kadang dia tidak tahu namanya apa, tetapi bendanya itu benda mungkin nggak sering dilihat, tapi dia bisa mengatakan ciri-cirinya ke Anda. Nah, jadi dia masih bisa, mengatakan, "Itu loh, Ma, yang bentuknya bulat, merah, terus bersinar." Seperti itu. Walaupun dia mungkin masih belum ngerti ya, apa itu namanya, tapi dia dari, ciri-ciri bendanya dia bisa mengatakan kepada kita, dan kita bisa berpikir, apa itu ya? Lebih mudah bagi kita berpikir daripada kita menemui anak kita tantrum, tapi nggak tahu mau ngomong apa, mau bicara apa yang dimaksud kita juga nggak ngerti, yang tahunya kita menerima anak yang marah-marah. Nah, itu not nice buat kita orang tua ya. Kita kebingungan mau diapain anak ini. Yang kedua, dapat menunjukkan benda, orang, atau tempat dengan lebih akurat, pastinya. Kalau dia bisa ngomong gini, mall, mungkin dia pengen mall. Mall yang apa? Mungkin dia nggak tahu namanya. Mall yang ada toko, mungkin Giant sudah tutup ya. Yang ada toko apa? Yang ada es hardware-nya. Yang ada toko es hardware. Nah, oh, yang dekat rumahnya neneknya. Nah, itu beberapa yang akan pasti membantu kita untuk dapat mengerti keinginannya. Mengurangi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, itu sangat pasti ya. Kalau kita lebih bisa mendeskripsikan, akhirnya kesalahpahaman dalam berkomunikasi itu pasti banyak berkurang. Nah, kita pun yang sesama communicator yang handal ini ya, misalnya kita semua pada bisa ngomong bahasa Indonesia, sudah lulus sekolah SMA. Nah, kalau SMA itu sudah pasti berkomunikasinya udah lumayan bagus. Itu aja masih ada kesalahpahaman. Kalau kita kurang bisa, menggambarkan apa yang kita inginkan. Seperti saya kalau di kantor, tolong," saya ngomong sama staf saya, "Tolong ambilkan buku buku saya di mobil." Nah, di mobil mungkin banyak buku ya. Buku yang gambarnya kucing. Nah, itu
lebih bisa membuat kita komunikasi kita tuh tercapai tujuannya. Jadi, bisa saling membuat mengerti, yang diberi tugas itu lebih mengerti karena kita, memberikan ciri-ciri lebih daripada cuma nama bendanya. Nah, yang masih belum banyak kosakatanya, belum bisa menyebut nama benda, mereka bisa seperti saya bilang bahwa kita bisa mendeskripsikan benda yang kita mungkin belum tahu belum tahu namanya, orang yang kita nggak tahu siapa dia, tempat yang kita nggak tahu namanya, atau binatang yang dia lihat di TV, tetapi dia nggak tahu namanya binatang itu apa. Nah, jadi ini target jangka panjangnya seperti itu, Bu. Tetapi pada waktu kita me mengenalkan, ya pastinya nanti ada proses ya. Yang diajak bicara tidak mengerti nama benda yang dimaksud. Maksudnya kita biasanya dia mungkin, nggak tahu namanya itu, mungkin kita berbicara dengan orang yang mungkin tidak dari Indonesia, tapi, kita menyebutkan ciri-cirinya, saya nggak tahu kalau di tempat lain namanya apa ya, lain ya mungkin ya. Seperti, mmm, aduh apa ya, jenis benda yang ada di Amerika dan di sini, tetapi yang dia pakai nama A, saya pakai nama B. Akhirnya, kalau kita ngomong pakai itu, kita ngomong pakai dari ciri-cirinya aja. Nah, akhirnya kita saling bisa mendapatkan pengertian itu dari mengatakan ciri-ciri benda yang dimaksud itu. Terus menggambarkan benda yang tidak bisa ditunjuk karena jauh letaknya. Misalnya ada baliho iklan besar tuh, terus, kita mau menunjukkan di baliho iklan itu ada gambar mungkin macam-macam, mungkin ada satu benda yang disukai anak. Itu mah." Ya dia kan nggak bisa menunjuk karena itu jauh. Dia bisa ngomong, "Yang warna merah, Mah, ya atau yang ada gambarnya itu, Mah, yang gambarnya mobil itu loh, Mah." Saya kita bisa tahu, oh yang dimaksud itu, gitu ya. Atau lampu lalu lintas, kalau dia mau ngomong lampu lalu lintas, eee, sesuatu di sekitar lampu lalu lintas, dia nggak tahu ngomong lampu lalu lintas, dia bisa ngomong yang merah, yang ada lampu warna merah, kuning, hijau. Nah, kita langsung tahu. Atau patung, kita ngomong patung kan besar toh, nggak bisa ditunjuk, dengan mendekati patung itu karena terlalu di atas, terlalu besar, terlalu jauh gitu ya. Terus untuk gedung juga, gedung yang mana? Nah, karena banyak gedung, jadi kita harus ngomong ciri-ciri gedungnya. Nanti contoh kali ini saya memberikan contoh lebih banyak daripada, kita ngomong teori lebih banyak. Saya tahu kalau orang tua, lebih senang, dikasih contoh aja. Mungkin dari contoh-contoh itu Anda akan bisa menarik banyak kesimpulan bagaimana sebenarnya, ya yang bisa kita lakukan daripada kita mengatakan teori yang terlalu berlebihan. Meningkatkan kualitas, komunikasi. Contoh, eee, ya, kalau saya menyuruh, ada orang yang disuruh. Nah, untuk mensukseskan komunikasi dari yang menyuruh dan disuruh, kita dengan cara deskripsi benda atau orang atau apa yang dimaksud, kata kerja mungkin yang akan kita tambahkan dalam, kalimat kita, itu mereka bisa lebih saling mengerti. Terus menanyakan dengan ditanyakan, itu juga akan, membuat orang yang ditanyakan itu mungkin bisa menjawab lebih bagus karena yang menanyakan memberikan lebih banyak data-data. Oke, kayaknya ini teori-teori ini sudah nggak perlu diperpanjang. Nah, target saya adalah, eh, sebenarnya target terakhir itu gini, anak ini bisa untuk komunikasi satu arahnya. Nah, waktu kita meminta kepada anak untuk mengambil tas, misalnya gini, ambil tas yang warnanya merah, yang gambarnya mobil. Nah, terus
Kalau kita dari orang tua meminta ke anak. Bisa juga anak kita memberikan pertanyaan ke anak. Nah, anak menjawab pertanyaan yang ditujukan padanya. "Kamu mau tas yang mana?" Ini mungkin orang tua yang tanya. Nah, anak harus menjawab, "Tas yang warnanya merah dan gambarnya tas yang warnanya merah yang gambarnya mobil." Wah, itu kan jelas banget ya. Ini untuk komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah Ibu tahu bahwa itu dimulai dari orang-orang sekitarnya ke anak kita. Jadi yang memulai orang sekitar. Nah, dengan jawabannya seperti ini, itu sangat jelas dan saya jarang ya, eee, anak-anak itu yang bisa komunikasi yang tingkat tinggi seperti ini nih jarang. Jadi kalau kita sudah sadar dengan kata yang ini kita bisa mengatakan banyak hal, jadi kali ini kita mau mendeskripsikan itu, benda, orang, atau tempat itu kita bergantung dengan kata yang. Kali ini saya cuman pakai kata yang, saya enggak mau, eee, banyak-banyak yang lainnya. Kita nanti terlalu banyak, kita enggak bisa praktek, akhirnya nggak tercapai. Bagaimana orang tua mengajar anaknya dengan kata yang bisa membuat dia mendeskripsikan banyak hal. Terus komunikasi dua arah, dan dua arah itu dari anak ke kita. Mungkin anak secara spontan berinisiatif untuk meminta kepada orang tua, "Mama, tolong, ambil tas." Mungkin kalau ambilkan mungkin nggak bisa, "Ambil tas, ambil tas yang warnanya merah atau yang merah, yang gambar mobil." Nah, itu sudah cukup jelas buat kita, ya.